teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama Cemong, Cepot, Ngemong. Kali ini Cemong akan bercerita tentang Malin Kundang. Sebuah cerita yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Yang dimana ada seorang ibu dan anaknya yang tinggal berdua di suatu desa. Mereka hidup sederhana, makan seadanya, tidur selayaknya. Si Malin, nama anaknya itu. Suatu malam dia sambil melihat langit. Oh, bagaimana rasanya jadi orang kaya ya? Kayaknya enak. Bisa ini, bisa itu. Makan ini, makan itu. Beli ini, beli itu. Aku harus bisa. Dan dia pun bilang ke ibunya, "Bu, aku mau merantau ke kota, Bu. Aku mau menjadi pedagang dan pengusaha yang sukses di kota, Bu. Tolong izinkan aku ya, Bu. Aku ingin bahagiain ibu juga." "Malin, apakah benar? Kamu yakin mau ke kota merantau? Di kota itu keras, Malin." "Iya, Bu. Mohon izin, Bu. Mohon izin. Malin mau berangkat ke kota. Ibu doakan Malin sukses ya, Bu." Ibu pun tidak kuat untuk menahan Malin dan merelakan kepergian Malin. "Baiklah, Malin. Pergilah kau. Sukses di sana. Dan jangan lupa pulang. Ibumu menunggumu di sini." Malin pun naik kapal dan berangkat ke kota. Sesampainya di kota, ternyata memang kehidupan kota itu mewah. Semua serba ada, serba mudah, dan apa yang kita mau, semuanya bisa asal ada uangnya. Si Malin mulai berpikir, dari mana aku harus memulai ini semua ya? Dia pertama-tama menjadi kuli bangunan dulu. Manggul beras, tuk, 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 tuk. Wah, ambil lagi, tuk, 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 tuk. Wah, ambil kuli beras. Nyambi lagi malamnya jadi pelayan di rumah makan. Bekerja keras Malin. Tiap hari berganti pekerjaan, menambah pengalaman. Dan dia pun tidak terasa sudah 3 tahun lebih berada di kota. Dan pengalaman dia dalam pekerjaan sudah banyak. Dia pun memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri. Dan ternyata sukses. Ilmu yang dia dapatkan dari nol di kota besar bisa dia terapkan di usahanya. Dia menjadi pengusaha yang sukses. Rumahnya besar. Kantornya tinggi di atas. Sampai dia tidak ingat pada ibu yang menunggunya di rumah. Waktu terus berlalu. 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, sampai dia bertemu seorang gadis yang sangat dia sukai. Dan dia ingin menjadikan istri. Si Malin pun
meminta dia untuk menikah dengan Malin. Tetapi calon istri itu menanyakan sesuatu. Hai Malin, aku tahu kamu orang kaya, sukses. Apakah masih ada orang tua? Malin, Malin bengong. Orang tua? Ada orang tua ada. Tapi orang tuaku ada di kampung sana. Aku ingin ketemu dulu sama orang tuamu, Malin, kata calon istrinya. Boleh, boleh. Ayo kita ketemu sama ibuku. Mereka pun langsung naik kapal pesiar yang mewah pulang ke kampung halamannya. Pas waktu saat pulang, dia melihat ternyata kampungnya tidak ada perubahan sama sekali. Tetap kampung yang kumuh dan tidak ada perkembangan. Malin saat di kapal, dia lihat ibunya sudah ada di pinggir pantai ternyata. Saat kapalnya datang, ibunya melengok ke atas. Malin! Hai Malin! Ini ibu! Ini ibumu Malin! Tapi si Malin tidak menghiraukan panggilan itu. Dia memalingkan muka. Malah calon istrinya yang bilang, itu panggil kamu Malin, itu ibu kamu bukan. Malin menjawab, bukan, ibu aku tidak semiskin dan sejelek itu. Ibu aku juga anak bangsawan, orang kaya. Jangan hiraukan dia, dia hanya mengaku-ngaku saja. Malin, apakah itu benar? Iya, ayo kita pergi saja. Tapi ternyata warga di sana juga bilang, Malin, itu ibu kamu. Ada pamannya, ada saudaranya. Malin, jangan begitu. Itu ibu kamu menunggumu dari tadi sampai nangis-nangis. Malin, jangan begitu. Jangan lupakan ibumu. Sampai ibunya datang meluk, tapi Malinnya malah mendorong ibunya sampai jatuh. Pergi kamu, pergi. Aku tidak kenal kamu. Kamu itu hanya mau hartaku saja. Pergi, aku tidak butuh kamu. Malin pun langsung naik kapal kembali. Ayo kita pergi, calon istriku. Ternyata ibuku bukan di sini. Saat naik kapal, langsung langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita. Suara petir yang dahsyat dan besar terdengar mengerikan. Saat itu Ibu Malin ada di pinggir pantai dan menyaksikan dengan sakit hatinya ibu. Malin, dengarkan ibu. Kamu anak durhaka. Kamu ibu kutuk jadi batu. Saat itu juga Malin langsung terkena sambaran petir dan jadilah batu. Dengan memohon ampun, saat memohon ampun dia menjadi batu. Begitulah anak-anak, rekan-rekan cemong, pelajaran yang bisa diambil. Orang tua kita itu orang tua yang membesarkan kita dengan sepenuh hati. Jangan jadi anak durhaka. Marilah kita menyayangi orang tua kita sepenuh hati juga. Cukup sekian ya teman-teman. Dongeng kali ini semoga bisa menghibur. Jangan lupa subscribe, like, comment. Assalamualaikum. Dadah.